Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Aisyah Rosliana dengan akhir NIM 81 dan dengan rekan saya Hanum Prastian dengan NIM akhiran 99. Kami mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah fungsi peubah kompleks yang diampu oleh Profesor Dr. Kadir, MPD. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu integral tak wajar. Sumber materi saya ambil dari buku Analisis Peubah Kompleks oleh Profesor Dr. Kadir, MPD, halaman 514 sampai 516. Materi yang kita bahas yaitu integral tak wajar berbentuk trigonometri. Pada materi ini kita fokus pada integral tak wajar berbentuk integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx cos mx dx dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx sin mx dx dengan keterangan fx fungsi rasional atau fungsi yang menurun cukup cepat dan M lebih besar dari 0 merupakan konstanta. Kita masuk ke metode analisis kompleks. Untuk menghitung integral tersebut, kita tidak mengintegralkan langsung cos dan sin. Sebaliknya, kita bisa menggunakan identitas Euler, yaitu E pangkat I mx sama dengan cos mx ditambah I sin mx. Sehingga integral real diubah menjadi integral kompleks, yaitu integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx cos mx dx dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx sin mx dx yang berasal dari integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx e pangkat I mx dx. Pendekatan ini memungkinkan kita memakai teorema residu dalam analisis kompleks. Selanjutnya kita masuk ke teorema 5.9 lemma Jordan. Teorema 5.9 lemma Jordan menyatakan bahwa jika Fz analitik di setengah bidang atas kecuali di titik singular terisolasi. Yang kedua, nilai mutlak f dari z lebih kecil atau sama dengan m sub r pada kontur setengah lingkaran gamma. Yang ketiga, limit r mendekati tak hingga untuk m sub r sama dengan 0. Maka, untuk konstanta positif m lebih besar dari 0, yaitu limit R mendekati tak hingga untuk integral gamma Fz E pangkat I mz dz sama dengan 0. Jika semua syarat terpenuhi, maka integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx cos mx dx sama dengan 2pi sigma real residu Fz E pangkat I mz dan untuk sin yaitu integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx sin mx dx sama dengan 2pi sigma imajiner residu Fz E pangkat I mz. Contoh soal ini diambil dari buku Analisis Peubah Kompleks oleh Profesor Dr. Kadir MPD tahun 2023 halaman 519. Adapun soalnya, evaluasi integral berikut dengan C separuh keliling lingkaran di sumbu X. Yang pertama yaitu soalnya integral dari 0 sampai tak hingga dari sin mx per z kuadrat plus 4 dx panjang separuh keliling modulus z sama dengan r. Dapat ditulis integral tertutup pada lintasan C dari E pangkat I mz per z kuadrat ditambah 4 dz. Yang dimana C ini kontur separuh keliling lingkaran di atas sumbu X.
Selanjutnya kita mencari polenya. Yang kita cari itu dari penyebutnya, yaitu Z kuadrat ditambah 4. Maka polenya didapat yaitu plus minus 2i. Namun karena kontur kita berada di atas sumbu X, maka hanya Z sama dengan 2i saja yang terletak di dalam lintasan. Karena hanya Z sama dengan 2i yang dimasukkan, maka kita akan mencari nilai residunya, yaitu S F2i sama dengan limit Z menuju 2i untuk fungsi Z dikurangi 2i dikalikan E pangkat I MZ per Z dikurangi 2i dikalikan Z ditambah 2i. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu Z dikurang 2i. Maka hasilnya limit Z menuju 2i E pangkat I MZ per Z plus 2i. Ini hasilnya sama dengan E pangkat negatif 2M per 4i, yang dimana ini dari disubstitusikan 2i ke dalam Z. Ada juga metode lain untuk menentukan residu. Kita misalkan Fz sama dengan Vz per Z dikurangi 2i, yang dimana Vz ini sama dengan E pangkat IM Z per Z ditambah 2i. Maka dapat kita masukkan nilai 2i nya ini ke dalam Vz, yaitu substitusikan ke dalam Vz ya. Jadinya V 2i sama dengan E pangkat I M 2i per 2i ditambah 2i sama dengan pangkat negatif 2m per 4i. Nah, berdasarkan teorema residu, integral tertutup pada lintasan C dari E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 dz sama dengan 2vi dikalikan E pangkat negatif 2m per 4i sama dengan hasilnya V per 2 dikalikan E pangkat negatif 2m, atau kita bisa tuliskan integral dari negatif R sampai dengan R dari E pangkat IMX per X kuadrat ditambah 4 dx ditambah integral pada lintasan busur CR dari E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 dz sama dengan V per 2 dikalikan E pangkat negatif 2m, yaitu integral dari negatif R sampai R dari cos mx per x kuadrat ditambah 4 dx ditambah i kalikan integral dari negatif R sampai dengan R sin mx per x kuadrat ditambah 4 dx ditambah integral dari lintasan busur CR E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 dz sama dengan V per 2 dikalikan E pangkat negatif 2m. Ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, maka akan ditunjukkan bahwa limit R menuju tak hingga dari integral pada lintasan busur CR dari E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 dz sama dengan 0. Dengan prinsip apit, Z
kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah 4 dikurangi 4, atau modulus Z kuadrat kurang dari atau sama dengan modulus Z kuadrat ditambah 4 ditambah 4, sehingga modulus Z kuadrat ditambah 4 lebih dari atau sama dengan modulus Z kuadrat dikurangi 4 sama dengan R kuadrat dikurangi 4. Akibatnya modulus FZ kurang dari atau sama dengan modulus E pangkat IMZ per modulus Z kuadrat ditambah 4 sama dengan E pangkat negatif MY dikalikan 1 per modulus Z kuadrat ditambah 4 kurang dari atau sama dengan E pangkat negatif MY per R kuadrat dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 1 per R kuadrat dikurangi 4 sama dengan modulus integral pada lintasan CR dari E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 DZ kurang dari atau sama dengan integral pada lintasan busur CR dari modulus E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 DZ sama dengan 1 per R kuadrat dikurangi 4 dikalikan VL sama dengan V per R dikurangi 4 per R, hasilnya sama dengan 0, atau limit R menuju tak hingga dari integral pada lintasan busur CR dari E pangkat IMZ per Z kuadrat ditambah 4 DZ sama dengan 0, yang dimana R menuju tak hingga. Jadi persamaan 1 adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari cos mx per x kuadrat plus 4 dx ditambah i dikalikan negatif tak hingga sampai tak hingga ditambah i dikalikan integral dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga dari sin mx per x kuadrat plus 4 dx ditambah 0 sama dengan pi per 2 dikalikan e pangkat negatif 2m ditambah i 0, atau dengan ekuivalensi bilangan real bagian real dan imajiner diperoleh integral dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga dari sin mx per x kuadrat plus 4 dx sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari sin mx per x kuadrat plus 4 dx sama dengan 0, atau integral dari 0 sampai dengan tak hingga dari sin mx per x kuadrat plus 4 dx sama dengan 0. Jadi nilai dari integral dari 0 sampai dengan tak hingga di sin mx per x kuadrat plus 4 dx adalah sama dengan 0.
Selanjutnya kita masuk ke contoh 9.6 bagian B dari buku Analisis Peubah Kompleks oleh Profesor Dr. Kadir MPD halaman 519. Contohnya yaitu integral negatif tahingga sampai tahingga untuk x cos px per x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sepanjang separuh keliling nilai mutlak z sama dengan r. Penyelesaiannya yaitu pandang integral tertutup pada kontur C dari z kali E pangkat I pi z dibagi z kuadrat tambah 2z tambah 4 dz, di mana C adalah kontur setengah lingkaran di atas sumbu X. Langkah selanjutnya yaitu menentukan poli sederhana dari Fz sama dengan Z dibagi Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 4. Nah, nanti didapatkan fungsi yang diintegralkan memiliki poli sederhana di Z sama dengan minus 1 plus minus akar 3i, namun hanya Z sama dengan minus 1 tambah akar 3i yang terletak di dalam kontur C. Sehingga kita dapat menggunakan residu di Z sama dengan negatif 1 tambah akar 3i. Residu F di Z sama dengan minus 1 tambah akar 3i adalah limit Z menuju minus 1 tambah akar 3i. Z tambah 1 dikurang akar 3i dikali Z E pangkat I pi Z dibagi Z tambah 1 dikurang akar 3i dikali Z tambah 1 ditambah akar 3i. Faktorkan Z tambah 1 dikurang akar 3i saling menghilangkan sehingga limit Z untuk negatif 1 ditambah akar 3i yaitu negatif 1 ditambah akar 3i dikali E pangkat I pi per Z dibagi Z ditambah I ditambah akar 3i. Negatif 1 ditambah akar 3i dikali E pangkat I pi kurung bukan negatif 1 ditambah akar 3i dibagi negatif 1 ditambah akar 3i ditambah I ditambah 3i. Sehingga residu F di Z sama dengan minus 1 tambah akar 3i adalah 1 dikurang akar 3i dikali E pangkat minus akar 3 dibagi 2 akar 3i. Selanjutnya kita gunakan metode lain untuk menentukan residu, yaitu menggunakan rumus. Misalkan Fz sama dengan pi dari Z dibagi Z tambah 1 dikurang akar 3i. Di mana dengan pi dari Z sama dengan Z dikali E pangkat I pi Z dibagi Z tambah 1 ditambah akar 3i. Maka residu F di titik Z sama dengan minus 1 tambah akar 3i ditentukan oleh pi dari minus 1 tambah akar 3i. Minus 1 tambah akar 3i dikali E pangkat I pi kali kurung minus 1 tambah akar 3i tutup kurung dibagi negatif 1 ditambah akar 3i ditambah 1 ditambah akar 3i kurung tutup. Dengan E pangkat I pi kali minus 1 tambah akar 3i sama dengan minus E pangkat minus akar 3. Sehingga residu F di titik tersebut adalah 1 dikurang 3i dikali E pangkat minus akar 3 dibagi 2 akar 3i. Maka menurut teorem residu, integral tertutup F dari Z dz sama dengan 2pi dikali jumlah residu di dalam kontur. Hasil integralnya adalah integral tertutup pada kontur C dengan Z kali E pangkat I pi Z dibagi Z kuadrat
ditambah 2Z ditambah 4DZ sama dengan 2pi dikali jumlah residu di dalam konturnya, yaitu 1 dikurang akar 3i dikali E pangkat minus akar 3 dibagi 2 akar 3i. Hasil integralnya adalah pi per akar 3 dikali E pangkat minus akar 3 dikurang I pi kali E pangkat minus akar 3. Selanjutnya, mencari integral dari minus R sampai R xe pangkat I pi x dibagi x kuadrat tambah 2 tambah 4 terhadap dx ditambah integral pada lintasan C sub R ze pangkat I pi z dibagi z kuadrat tambah 2z tambah 4 terhadap dz. Hasilnya sama dengan pi per akar 3 dikali E pangkat minus akar 3 dikurang I pi E pangkat minus akar 3. Selanjutnya, kita mencari pemisah bagian real dan imajiner. Yaitu integral dari minus R sampai R kosinus pi x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 4 terhadap dx ditambah I. Di gambar terdapat kekeliruan, seharusnya bukan integral pada lintasan C sub R. Seharusnya itu I dikali integral dari minus R sampai R, namun x sinus pi x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 4 terhadap dx itu benar. Nah, selanjutnya ditambah integral pada lintasan C sub R ze pangkat I pi z dibagi z kuadrat tambah 2 z tambah 4 terhadap dz. Hasilnya didapat sama dengan pi per akar 3 dikali E pangkat minus akar 3 dikurang I pi E pangkat minus akar 3. Ambil limit untuk R menuju tak hingga dan C sub R menuju 0. Maka hasil integral realnya yaitu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga x kosinus pi x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 4 terhadap dx sama dengan pi per akar 3e pangkat minus akar 3. Dan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga x sinus pi x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 4 terhadap dx sama dengan minus pi e pangkat minus akar 3. Ini merupakan hasil akhir dari penyelesaian contoh soal bagian B.